Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Didik Kurniawan di tayangan video materi video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas satu kasus dengan tema tentang Risk and Control Based Audit. Dari judulnya kita sudah bisa menerka bahwa kita akan menggunakan beberapa indikator untuk melaksanakan suatu audit. Indikator yang dimaksud ada dua, yaitu yang pertama adalah tentang risiko dan yang kedua indikator terkait dengan kontrol atau pengendalian intern. Perlu saya garis bawahi terlebih dahulu bahwa konsep kita kali ini tentang risk and control based audit ini akan dilakukan dan hanya dilakukan oleh auditor internal. Sekali lagi, konsep ini akan kita terapkan untuk audit yang dilakukan oleh auditor internal, bukan auditor eksternal. Oke, langsung saja kita lihat kasus dan bagaimana pembahasannya. Pertama kali kita lihat terlebih dahulu kasusnya. Ceritanya di sini ada seorang auditor yang dia mengalami kebingungan, mengalami masalah. Jadi dia itu diminta untuk melakukan audit di satu perusahaan atau satu organisasi, katakanlah demikian. Nah, untuk periode ini ada 3 area, 3 bidang, 3 bagian yang berpotensi untuk diaudit, yaitu bagian pengelolaan kas, bagian pengelolaan barang milik negara, dan bagian pengelolaan sumber daya manusia. Setelah dikalkulasi, ternyata SDM auditor di unit audit internal tersebut tidak mencukupi jikalau ketiga area atau ketiga bagian atau ketiga bidang ini diaudit semuanya. Oleh karena itu, setelah diukur-ukur, ternyata ini SDM saya hanya bisa melakukan audit untuk satu bagian atau satu unit saja. Nah, kalau begitu ceritanya, maka auditor intern atau auditor internal itu harus memilih mana nih di antara pengelolaan kas, pengelolaan BMN, dan pengelolaan SDM ini yang harus diaudit. Satu saja, sementara 2 bagian atau 2 unit yang lainnya tidak perlu diaudit untuk periode sekarang. Nah, untuk membuat keputusan dalam rangka memilih manakah unit atau bagian yang akan diaudit itu, kemudian auditor mau menerapkan beberapa indikator terkait dengan risiko dan pengendalian untuk memilihnya. Auditor kemudian mengumpulkan data dan informasi terkait. Antara lain datanya bisa kita lihat di sini. Yang pertama, auditor melihat jumlah risiko yang dimiliki oleh masing-masing bagian. Kita lihat pengelolaan kas memiliki jumlah risiko sebanyak 8 butir. Kemudian pengelolaan BMN dia punya risiko 12 butir, dan kemudian pengelolaan SDM hanya punya 5 risiko saja. Kemudian dilihat lagi data terkait dengan rata-rata level risiko komposit. Rata-rata level risiko komposit untuk pengelolaan kas adalah 4,1. Kemudian pengelolaan BMN 3,7 dan pengelolaan SDM-nya 3,2. Kalau kita menilik pada angka-angka di sini ada 4,1 sampai dengan yang terendah 3,2, maka kita bisa tebak atau terka di sini bahwa risiko untuk unit-unit atau bagian ini maksimalnya levelnya adalah 5, nggak mungkin 3. Oke ya. Kemudian tren risiko berdasarkan peta risiko di unit atau bagian pengelolaan kas, tren risikonya menunjukkan tren yang menurun. Sementara di pengelolaan BMN trennya menunjukkan risikonya itu semakin meningkat. Dan di pengelolaan SDM pun juga demikian, tren risikonya di situ semakin meningkat. Kemudian untuk kontrol kita lihat di sini. Yang pertama adalah kecukupan desain pengendalian intern. Di pengelolaan kas setelah dinilai oleh auditor, di-assess gitu pengendalian internnya, ternyata range kecukupan desain atau rancangan pengendalian intern di bagian pengelolaan kas memiliki skor 9 out of 10 dari total skor maksimal 10.
Di bagian pengelolaan BMN dia punya skor kecukupan rancangan pengendalian intern 7, sementara di bagian pengelolaan SDM kecukupan desain pengendalian internnya itu paling buruk, yaitu skornya hanya 4. Lalu terkait dengan efektivitas implementasi dari pengendalian intern yang ada di masing-masing unit atau bagian, untuk pengelolaan kas dia punya skor 7, sementara pengelolaan BMN skornya itu paling bagus di sini yaitu 7,5, dan pengelolaan SDM di sini skornya 6. Nah, kita tahu di sini ada keterangan tambahan bahwa auditor ini menghendaki bahwa bobot untuk masing-masing parameter atau indikator terkait dengan risiko adalah 40% dari perhitungan, dan bobot pengendalian intern atau kontrol itu adalah 60% dari perhitungan. Nah, oleh karena itu nanti kita akan melakukan penghitungan bobot atas skor dari masing-masing bagian ini. Setelah kita menghitung bobot atau skornya ini, nanti kita bisa mendapatkan simpulan dan bisa memutuskan bagian atau unit manakah di antara ketiga bagian ini yang mestinya sekarang ini dalam waktu dekat diaudit oleh auditor internal. Oke, nah sekarang kita buat oret-oretannya. Langkah kedua kita buat langkah pengerjaannya, oret-oretannya. Di sini sudah saya buatkan oret-oretannya. Untuk melakukan perhitungan bobot ini, maka di sini saya akan buatkan satu skor. Karena di sini ada 3 bagian saja, maka skornya nanti akan saya buat 1, 2, dan 3. Jadi ini pakai interval saja skornya. Jadi kalau yang paling tertinggi nanti skornya 3, sementara yang terendah skornya cukup 1 saja. Oke, kita lihat satu persatu berdasarkan parameter atau indikator terkait dengan risiko dan kontrol atau pengendalian ini akan kita hitung skor masing-masing bagian. Oke ya. Yang pertama terkait dengan jumlah risiko. Kalau kita lihat risiko paling banyak itu ada di bagian pengelolaan BMN. Sehingga logik berpikirnya begini. Kalau jumlah risikonya itu paling banyak, maka organisasi tersebut ini memiliki paling banyak potensi masalah. Perlu digarisbawahi, potensi masalah, bukan masalah ya, tapi potensi masalah. Kalau begitu auditor itu perlu mengawal, perlu kemudian menjaga agar supaya unit pengelolaan BMN ini dapat tetap berkinerja dengan baik. Oh, kalau begitu, karena ini paling banyak jumlah risikonya unit pengelolaan BMN ini, maka ini harus menjadi atensi, unit yang harus mendapatkan atensi atau perhatian auditor paling tinggi. Oke, kalau begitu ini kita berikan bobot skor 3. Sementara yang paling sedikit jumlah risikonya adalah pengelolaan SDM. Kalau begitu ini kita kasih bobot skor terkecil, yaitu 1. Dengan demikian di bagian pengelolaan kas kita berikan bobot skor 2 untuk jumlah risikonya. Oke. Kemudian berikutnya kita lihat indikator yang kedua, yaitu rata-rata level risiko komposit. Level risiko komposit adalah level risiko gabungan dari semua risiko yang ada di satu unit atau bagian. Oke, untuk penjelasannya seperti ini. Semakin level risiko komposit itu berada di kanan atas di peta risiko, maka itu menunjukkan bahwa organisasi tersebut sangat rawan sekali terhadap risiko. Sementara kalau risiko kompositnya itu semakin berada di peta risikonya semakin berada di area kiri bawah, maka menunjukkan risiko-risiko yang ada di unit atau bagian tersebut itu tidak terlalu berefek kepada organisasi, atau tingkat kerawanannya itu semakin rendah atau semakin kecil. Dengan kata lain, organisasinya relatif aman terhadap risiko tersebut.
Oke, kalau begitu konsep itu kita aplikasikan di sini. Kita lihat lagi. Berdasarkan rata-rata level risiko komposit, kita lihat unit pengelolaan kas di sini skornya 4,1. Berarti kalau skornya 4,1 dia berada paling di pojok kanan atas. Sementara yang paling kecil skornya adalah unit pengelolaan SDM. Di sini dia 3,2. Berarti di antara ketiga unit atau bagian ini, unit atau bagian pengelolaan SDM, posisi level risiko kompositnya berada paling di kiri bawah. Kalau begitu kita bisa menyimpulkan, berarti unit yang paling rawan terhadap risiko adalah bagian atau unit pengelolaan kas. Sementara unit yang paling aman terhadap risiko organisasi itu adalah bagian pengelolaan SDM. Kalau begitu, ini bagian pengelolaan kas kita berikan skor 3 untuk rata-rata level risiko kompositnya. Dan kemudian unit atau bagian pengelolaan SDM 3,2 kita beri skor 1. Dengan demikian pengelolaan BMN pasti skornya 2. Paham ya? Kemudian yang ketiga, indikator risiko kita lihat berdasarkan tren risikonya. Tren risikonya kita lihat. Logik berpikirnya adalah, kita lihat lagi ini profil risikonya, peta risikonya. Kita lihat di sini. Logik berpikir terkait dengan tren adalah begini. Semakin risiko itu bergerak atau memiliki tren ke kanan atas, maka trennya meningkat. Dan itu tentu saja tidak bagus bagi organisasi. Sebaliknya, semakin risiko itu bergerak ke kiri bawah, atau dengan kata lain trennya itu bergerak ke kiri bawah atau menurun, maka tentu saja ini sangat menyenangkan atau menguntungkan bagi organisasi. Nah, kalau gitu bisa kita simpulkan kalau trennya meningkat, itu nggak bagus. Kalau trennya menurun, itu yang bagus. Kalau trennya itu konstan atau stabil, maka ya itu tidak bisa dinilai, atau dalam artian perlu dilihat dulu bagus atau tidaknya. Tapi yang jelas kalau trennya meningkat itu jelek, kalau trennya menurun itu bagus. Nah, sekarang kita aplikasikan di case ini. Untuk pengelolaan BMN dan bagian pengelolaan SDM, kita lihat trennya meningkat, berarti buruk. Sementara bagian pengelolaan kas trennya ini menurun, berarti ini bagus. Nah, kalau trennya itu menurun, berarti auditor tidak perlu put attention on di bagian pengelolaan kas. Kenapa? Karena ini implementasi risikonya, manajemen risikonya itu udah bagus. Buktinya apa? Loh, ini risiko-risikonya itu trennya menurun. Nah, kalau begitu tidak perlu dapat atensi. Kalau unit atau bagian pengelolaan kas ini tidak perlu atensi, oke, kalau begitu kita berikan skornya 1. Kita tuliskan 1 di sini. Oke ya. Nah, kemudian sementara itu bagian ini pengelolaan BMN dan pengelolaan SDM, ini tren risikonya meningkat dan ini buruk. Kalau begitu, kalau dia trennya meningkat, maka kita berikan skor di sini 3. Loh, ini Pak, yang skornya 2 di mana? Skor 2 itu untuk yang tren risikonya stabil atau konstan, tidak meningkat, tidak pula menurun. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah menghitung semua dan memberikan skor semua untuk indikator risiko, sehingga kita bisa hitung jumlah indikator risiko, yaitu berdasarkan jumlah risiko, rata-rata level risiko komposit, dan tren risikonya. Simpel saja, sederhana saja, ini tinggal kita jumlahkan saja, sehingga bagian pengelolaan kas jumlah sementara indikator risikonya 6, kemudian PBMN, pengelolaan BMN 8, dan pengelolaan SDM jumlah skornya sementara adalah 5. Oke, berikutnya kita sekarang beralih ke parameter atau indikator terkait dengan control atau internal control atau pengendalian intern. Kalau kita berbicara tentang pengendalian intern, pastikan yang dilihat hanya 2 indikator saja. Yang pertama adalah kecukupan desain atau rancangan pengendalian intern, dan yang kedua adalah efektivitas dari implementasi pengendalian intern di organisasi. Oke, kita cek satu-satu.
Kecukupan desain pengendalian intern, kita lihat skor yang tertinggi ada di unit atau bagian pengelolaan kas, yaitu poinnya 9 out of 10 dari total 10. Sementara yang terjelek desain pengendalian internnya adalah bagian pengelolaan SDM, yaitu skornya cuma 4. Kalau begitu, ini berkebalikan dengan risiko. Kalau begitu, auditor di sini harus meletakkan fokus dan perhatiannya itu kepada bagian pengelolaan SDM di sini. Kenapa? Auditor harus berpikir bahwasanya teman-teman kita unit atau bagian pengelolaan SDM, teman-teman kita di bagian pengelolaan SDM ini perlu kita bantu. Loh kenapa? Lah ini karena di unit pengelolaan SDM ini desain pengendalian internnya atau rancangan internal controlnya ini nggak cukup. Loh emangnya kenapa kalau desain pengendalian internnya nggak cukup? Ya kasihan. Kalau kontrolnya itu nggak cukup, maka dia rawan nanti terhadap adanya masalah atau penyimpangan. Itu logik berpikirnya. Sehingga justru inilah atau bagian pengelolaan SDM inilah yang mestinya menjadi fokus audit bagi auditor. Paham ya? Sehingga kemudian bagian pengelolaan SDM ini kita berikan skor 3. Sebaliknya bagian pengelolaan kas skornya sudah 9. Sudah bagus. Dia relatif aman. Dia sudah bisa menangkal potensi-potensi masalah dengan adanya desain pengendalian intern yang cukup bagus. Jumlahnya cukup. Sehingga ini tidak perlu mendapatkan fokus perhatian auditor untuk diaudit. Ya, sehingga ini kita berikan skor 1 untuk bagian pengelolaan kas. Dengan demikian sih bagian pengelolaan BUMN ini skornya 2. Paham ya? Nah, sekarang yang terakhir, indikator atau parameter yang kelima, yaitu efektivitas implementasi dari pengendalian intern. Kita lihat di sini yang paling efektif dalam hal mengimplementasikan rancangan pengendalian intern berdasarkan penilaian auditor adalah bagian pengelolaan BUMN, yaitu skornya 7,5. Yang paling jelek efektivitas implementasi pengendalian internnya adalah bagian pengelolaan SDM. Oke. Nah, kalau begitu kita lagi-lagi dapat menyimpulkan di sini bahwa bagian pengelolaan SDM inilah yang harus dijadikan fokus audit oleh auditor. Loh kenapa? Lah karena dia dalam hal mengimplementasikan pengendalian intern aja paling lemah, paling jelek, paling buruk dia. Kalau begitu tetap bagian pengelolaan SDM ini nanti yang paling rawan terhadap serangan risiko atau terjadinya potensi masalah. Ini yang paling rawan ini. Loh kenapa? Pengendalian internnya aja implementasinya tidak efektif. Tidak efektif diimplementasikan. Oke, nah kalau begitu lagi bagian pengelolaan SDM ini skornya kita berikan 3. Sementara yang sudah paling efektif yaitu bagian pengelolaan BUMN ini skornya paling kecil saja yaitu 1. Nah, berarti bagian pengelolaan kas skornya untuk efektivitas implementasi pengendalian internnya 2. Oke, nah dari sini sudah kita hitung semua sekarang. Dan jumlah indikator dari pengendalian internnya kita jumlahkan terlebih dahulu. 3 untuk pengelolaan kas, pengelolaan BUMN 3, dan pengelolaan SDM-nya 6. Oke. Nah, kalau begitu tadi kita dapat informasi ya bahwa bobot risiko itu 40% dan bobot pengendalian intern itu 60%. Jadi ternyata bobotnya tidak sama. Kalau bobotnya tidak sama, maka kita akan melakukan rata-rata tertimbang, menghitung rata-rata tertimbang atau weighted average. Kita tidak lagi menggunakan simple average, tidak. Kita harus pakai weighted average karena bobot antara indikator risiko dan bobot dengan indikator pengendalian internnya tidak sama. Oke, kita tidak bisa langsung merata-ratakan, tidak bisa. Oke ya. Nah, kemudian kita hitung saja weighted average-nya dengan jalan 40% dikalikan 6 untuk bagian pengelolaan kas. Ini jumlah indikator risikonya 6, berarti kita kalikan 40% saja. Dan kemudian jumlah indikator
pengendalian internnya 3 ini kita kalikan dengan 60%. Hasilnya kita dapat 4,2. Dengan cara yang sama, bagian pengelolaan BUMN kita hitung dan ketemu bobot rata-rata tertimbangnya adalah 5. Sementara bagian P SDM bobot rata-rata tertimbangnya adalah 5,6. Oke. Tadi di awal kita sudah sepakat bahwasanya untuk skor-skor yang tertinggi di sini atau 3 poinnya, skornya 3, maka itulah bagian yang perlu diaudit oleh auditor internal. Nah, kalau begitu, maka kita dapat simpulkan ini dengan melihat ketiga angka ini kita bandingkan. Pengelolaan kas 4,2, pengelolaan BUMN 5, dan pengelolaan SDM 5,6. Maka yang skornya tertinggi adalah pengelolaan SDM yaitu 5,6. Oke, kalau begitu simpulannya adalah ini, bagian pengelolaan SDM inilah yang mestinya menjadi prioritas utama dan pertama untuk diaudit oleh auditor internal. Oke, dari sini sudah kita tidak punya kebingungan lagi dan kita bisa solving the problem, memecahkan masalah ini, bahwa yang harus diaudit oleh auditor internal adalah bagian pengelolaan SDM. Oke, saya bacakan simpulan akhirnya. Bagian pengelolaan SDM harus diaudit oleh auditor internal karena pertimbangan risk dan control menunjukkan ini skornya tertinggi. Paham ya sampai di sini? Oke, pertanyaan terakhir mungkin yang masih menggelayut adalah, loh Pak, ini data dan informasi ini yang membuat siapa? Nah, pertanyaan itu jawabannya mudah saja, bahwa data dan informasi angka-angka yang ada di sini ini, data-data angka ini di sini yang menyajikan dan membuat adalah auditor. Bukan auditan atau auditi atau klien yang sedang diaudit, bukan. Oke, jadi auditor tinggal merekap aja. Jumlah risikonya berapa, direkap, dilihat, diinspeksi dokumen atau catatannya dari risk register dilihat, kemudian dicantumkan saja di sini, direkap. Kemudian rata-rata level risiko kompositnya gitu, itu tinggal lihat saja dari risk register juga. Kalau belum ada gimana Pak? Ya dihitung sendiri oleh auditor, itu simple saja menghitungnya. Oke, kemudian direkap, dimasukkan di sini oleh auditor. Tren risiko kompositnya juga tinggal dilihat saja dari peta risiko si unit yang sedang diaudit. Oke. Nah, terus kalau terkait dengan kecukupan desain pengendalian intern yang ada skor 974, nah ini kalau ini harus dinilai terlebih dahulu oleh auditor. Yang menilai sekali lagi adalah auditor, bukan manajemen. Bukan auditan yang sedang diaudit, bukan. Ini auditor melakukan penilaian, kemudian hasilnya diwujudkan dalam bentuk skor seperti ini. Demikian pula dengan efektivitas implementasi dari pengendalian intern. Ini juga dinilai oleh auditor, bukan manajemen. Jadi angka terkait dengan pengendalian intern ini angka yang diproduksi atau dihasilkan oleh auditor, yang hitung auditor. Sementara kalau angka terkait dengan indikator risiko yang di sini ini, kalau unit yang mau diaudit itu sudah punya risk register, profil risiko dan peta risiko, maka ini sebenarnya tinggal direkap saja. Oke, paham ya sampai di sini? Oke, terima kasih. Kiranya ini merupakan basic atau dasar dalam rangka untuk risk and control based audit. Terima kasih atas perhatiannya. Berharap kita semua bisa paham dan menguasai aspek dasar dari risk and control based audit yang sekali lagi dilakukan oleh auditor internal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.